Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu Praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen sesi Senin dengan anggota saya itu Arif Sulistyawibowo NPM 21074, kemudian rekan saya Muhammad Rivaldi Gani NPM 21105. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan tentang modul satu dan modul 2 yang berjudul HTML dan CSS. Nah, untuk yang pertama adalah HTML, yaitu Hypertext Markup Language. Ada pendahuluan dan latar belakang. Yang pertama kita membahas sistem informasi manajemen, yaitu merupakan jaringan informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan organisasi, terutama dalam pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan organisasinya. Teknik SIM untuk memberi manajer informasi yang memungkinkan mereka merencanakan serta mengendalikan operasi. SIM merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Tekanan SIM itu pada sistemnya, bukan pada manajemennya, tetapi agar SIM itu dapat berlangsung dengan efektif dan efisien perlu dikelola sebaik-baiknya. Lalu ada HTML atau Hypertext Markup Language. Perlu diketahui bahwa HTML bukan termasuk bahasa pemrograman, melainkan adalah markup standar yang digunakan menampilkan halaman website. Jadi dengan HTML tidak memiliki kemampuan untuk membuat website yang dinamis, perlu mengkombinasikan dengan bahasa pemrograman web lain. Tim Berners-Lee pada tahun 1989 menciptakan HTML sederhana namun sangat efektif untuk pengkodean dokumen elektronik. HTML adalah bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk halaman web yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web, internet, atau browser. Pada praktikum modul ini, kami mengambil studi kasus penyewaan alat berat pada PT Laskar Jaya. Sistem penyewaan alat berat dibuatkan dengan HTML dengan menampilkan informasi mengenai persewaan alat berat yang dibaca customer, mulai dari jenis, harga, batas waktu penyewaan, serta cara melakukan sewa, dan hal-hal lain. Dengan dibuatkan sistem informasi tersebut, sistem persewaan PT Laskar Jaya menjadi lebih efisien dan efektif sehingga informasi mudah diterima oleh customer. Selain itu, PT Laskar Jaya dapat dengan mudah mengelola database customer dan persewaan. Next. Kemudian untuk rumusan masalah, rumusan masalah dari praktikum HTML ini ada sebagai berikut, yaitu bagaimana cara merancang HTML pada studi kasus penyewaan alat berat PT Laskar Jaya secara efektif dan efisien menggunakan software Viscode. Lalu untuk tujuan praktikumnya sendiri, yang pertama adalah untuk mengaplikasikan HTML, yang kedua untuk memahami penggunaan tag HTML, dan yang ketiga untuk memudahkan PT Laskar Jaya dalam mempermudah melayani customer. Next. Nah, untuk tinjauan pustaka, yang pertama ada poin sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang terdapat pada sebuah organisasi sebagai alternatif dalam melakukan tindakan proses konfigurasi manajemen dengan menggabungkan sistem manusia dan mesin. SIM ini dapat digambarkan melalui sebuah susunan piramida yang terdiri dari 4 tingkatan. Sistem informasi manajemen menyediakan informasi dalam bentuk laporan dan tampilan kepada manajer dengan menggunakan komputer dan browser jaringan untuk menerima secara instan laporan analisis penjualan harian yang kemudian akan dievaluasi penjualannya oleh setiap tenaga penjualan. Jenis-jenis sistem informasi terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama ada TPS, yang kedua ada Office Automation System OAS, yang ketiga ada SIM. Next. Dan yang keempat ada DSS. Lanjut ke poin selanjutnya. Nah, yang kedua ada poin HTML. HTML adalah kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Perlu diketahui bahwa HTML bukan bahasa pemrograman, melainkan markup standar yang digunakan untuk membuat website yang statis, sehingga perlu kombinasi dengan bahasa pemrograman web lain. Next, lanjut ke poin selanjutnya. HTML adalah bahasa markup internet yang menampilkan, VS Code, VS Code.
Visual Code Studio. Visual Code Studio ini adalah sebuah teks editor ringan dan handal yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi multiplatform. Artinya tersedia juga untuk versi Linux, Mac, dan Windows. Teks editor ini secara langsung mendukung bahasa pemrograman JavaScript, TypeScript, dan Node.js serta bahasa pemrograman lainnya dengan bantuan plugin yang dapat dipasangkan via marketplace Visual Code Studio seperti C++, CSTech, Python, Go, Java, dan seterusnya. Banyak sekali fitur-fitur yang disediakan oleh VS Code, diantaranya interlines, git iteration, debugging, dan fitur ekstensi yang menambah kemampuan teks editor. Fitur-fitur tersebut akan terus bertambah sering dengan bertambahnya versi Visual Code Studio. Pembaruan versi Visual Code Studio ini juga dilakukan berkala setiap bulan, dan inilah yang membedakan VS Code dengan teks editor-editor lain. Next, teks editor VS Code juga bersifat open source, yang mana kode sumbernya dapat kalian lihat dan kalian dapat mengkontribusi untuk pengembangan. Kode sumber dari VS Code ini pun dapat dilihat di link GitHub. Hal ini juga yang membuat VS Code menjadi favorit para pengembang aplikasi, karena para pengembang aplikasi bisa ikut serta dalam proses mengembang VS Code ke depannya. Next. Nah, untuk bab 3 yaitu ada langkah-langkah pengerjaan. Nah, ini untuk studi kasusnya. Jadi, studi kasusnya yaitu suatu perusahaan mempunyai keinginan untuk membuat sistem penjualan atau penyewaan yang dapat diakses oleh customer melalui web. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar halaman website dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan tersebut. Sebelum membuat sesuatu website diharuskan untuk membuat skrip bahasa pemrograman HTML. Berikutnya adalah skrip coding HTML website perusahaan. Nah, karena ini HTML bisa dikombinasikan dengan CSS, kita lanjut ke pemaparan materi tentang modul 2 dahulu. Nah, kemudian yang modul 2 ini adalah CSS. CSS sendiri dengan maksud saya latar belakangnya mirip, langsung ke rumusan masalah saja. Nah, adapun rumusan masalah dari praktikum CSS ini adalah sebagai berikut, yaitu bagaimana cara mengaplikasikan CSS pada studi kasus penyewaan alat berat PT Laskar Jaya secara efektif dan efisien menggunakan software VS Code. Nah, untuk tujuan sendiri, yang pertama untuk mengaplikasikan CSS dengan baik dan benar dalam studi kasus, yang kedua untuk memahami penggunaan CSS agar dapat menampilkan informasi penyewaan, dan yang ketiga untuk memudahkan PT Laskar Jaya dalam melayani serta mempermudah customer dalam membaca informasi tentang penyewaan alat berat. Lanjut ke bab 2 tinjauan pustaka, langsung ke poin CSS saja. CSS merupakan cascading style sheet yang berguna untuk mempercantik tampilan HTML. Nah, di sini masih ada hubungan dengan modul pertama tadi, yaitu untuk menentukan bagaimana elemen HTML ditampilkan, seperti menentukan posisi, merubah warna teks atau background, dan lain sebagainya. Seperti bahasa pemrograman lain, CSS juga memiliki struktur di dalamnya. Berikut adalah beberapa struktur yang dimiliki oleh CSS, yaitu pertama selektor. Selektor merupakan elemen atau tag HTML yang akan diberi style. Kita dapat menuliskan langsung nama tag yang akan diberi style tanpa perlu menambahkan tanda, kurang dari, dan lebih dari. Pada contoh kode CSS di atas, kita akan beri style pada seluruh tag H1 yang terdapat dalam file HTML. Lanjut ke property dan value. Nah, property merupakan sifat-sifat yang akan kita terapkan pada selektor, seperti warna tag, warna background, jarak antara elemen, garis pinggir, dan lain sebagainya. Untuk memberikan nilai atau value pada property, kita gunakan tanda titik dua. Setiap properti diakhiri dengan titik koma. Jika tidak mengakhirinya, maka browser tidak akan mengetahui maksud dari properti tersebut. Lanjut ke penulisan kode CSS, ini ada tiga cara, yaitu inline, internal, dan eksternal. Nah, untuk inline sendiri yaitu penulisan kode CSS dengan metode kita lakukan langsung pada tag yang ingin diberi style dengan memakai atribut style. Dengan metode ini kita dapat menuliskan selektor karena kita dapat menuliskan CSS langsung pada tag yang ingin diberi style. Lalu yang kedua ada internal. Untuk yang internal, metode CSS digunakan ditulis di dalam tekstil yang ditempatkan pada tag head. Metode kedua ini dianjurkan untuk melakukan uji style atau ketika kita hanya memiliki satu halaman web. Yang terakhir yaitu penulisan secara eksternal. Nah, metode eksternal ini file CSS atau membuat file CSS dan dipanggil di dalam tag head. File CSS memiliki ekstensi CSS, misalnya
nama file .css. Pemanggilan file CSS dilakukan dengan menggunakan tag link. Atribut rel adalah informasi hubungan relationship dari tag link tersebut, yaitu sebagai style sheet. Lalu lanjut ke CSS Framework. Nah, CSS Framework merupakan pustaka CSS yang sudah dibuat dan siap untuk digunakan. Dengan CSS Framework, proses desain website nantinya akan tinggal menggunakan kelas-kelas yang disediakan masing-masing framework. Sedangkan PHP Framework adalah kumpulan script, terutama class dan function yang membantu developer atau programmer dalam menangani berbagai masalah-masalah dalam pemrograman seperti koneksi ke database. Lanjut, next ke bab 3. Nah, untuk bab 3 yaitu langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama studi kasus. Sebenarnya masih sama mirip ya dengan modul yang pertama tadi, cuma ini adalah pengembangan dari webnya tadi agar lebih menarik. Perusahaan PT Les Kerjaya mempunyai keinginan untuk membuat sistem penjualan yang dapat diakses oleh customer melalui web dengan tampilan web yang menarik. Nah, manajemen perusahaan tersebut ingin agar halaman web yang dihias dapat menggunakan Tailwind CSS, dapat menampilkan tentang perusahaan, daftar alat berat, serta pendiri perusahaan. Sebelum website tersebut dipublik, diharuskan untuk membuat skrip dengan bahasa pemrograman HTML yang dihias menggunakan Tailwind CSS. Berikut ini adalah skrip coding website perusahaan. Nah, untuk langkah-langkah codingnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Rivaldi Gani, silakan. Kemudian untuk script codingnya ini sudah disediakan script coding yang sudah dibuat seluruhnya yang digunakan untuk membuat website. Dan untuk hasil outputnya itu seperti ini. Kemudian untuk menjelaskan dari bagiannya itu saya mulai dari headernya terlebih dahulu. Yang pertama ini ada backgroundnya yang bernama hitam sama putih ini. Nah itu untuk membuatnya itu kita memasukkan style pada body ini. Pada style ini kita masukkan tag background color untuk merubah color dari backgroundnya. Kemudian untuk background size ini digunakan untuk membuat cover pada backgroundnya. Kemudian kita masukkan di class pada bodinya ini untuk membuat backgroundnya pada tampilan ini pada putih-putihnya ini. Kemudian pada div class ini kita masukkan rounded MD yang dimana fungsinya untuk membuat pojok-pojok dari cover dari background ini membuat lebih bulat. Kemudian untuk MX5, MY5 sama PX5, Y5 ini digunakan untuk memberikan jarak pada backgroundnya ini. Sebelum menggunakan kelas ini sebaiknya diharuskan untuk menambahkan script Tailwind supaya bisa digunakan frameworknya. Kemudian kita memasuki pada latar belakang pendiri pada gambar ini. Untuk memasukkan gambarnya kita perlu menggunakan uh, style pada tampilan script ini seperti pada margin left digunakan untuk margin left dan out, dan right ini digunakan untuk memberikan jarak pada gambar seperti kiri kanan kanan ini supaya lebih rapi diletakkan pada di tengah website. Kemudian untuk fungsi dari border solid digunakan untuk memberikan uh, garis tepi pada gambar ini. Kemudian untuk konten ini supaya gambar lebih rapi dan bagus atau digunakan untuk memberikan bayangan pada tabel seperti pada dilampirkan pada layar. Pada belakang kotak ini terdapat box shadow. Kemudian untuk memasukkan dua gambar sekaligus supaya lebih rapi, kita gunakan class grid calls 2 dengan ditambahkan flex. Kemudian kita masukkan tag image dan masukkan dua gambar pendiri tadi, dan juga pada gambar kedua kita tambahkan style padding left 10px sehingga menghasilkan pada gambar ini supaya memberikan jarak pada tengah-tengah gambar. Kemudian kita masuki pada penjelasan dari pendiri PT Laskar Jaya. Lakukannya seperti sama tadi untuk pembuatan kotaknya ini hampir mirip
hampir sama. Kemudian untuk menambahkan paragraf ini kita gunakan tag P, kemudian kita masukkan kata-katanya. Terus untuk mengubah tampilan teksnya seperti pada ini uh, ada tulisan tulisan saja dengan style bold, dan juga ada tulisan nama pendiri ini dengan style garis bawah ini. Kita bisa digunakan untuk tag B untuk menggunakan style bold, dan gunakan tag U untuk menggunakan garis bawah. Kemudian untuk memberikan jarak pada kedua teks ini kita gunakan tag BR. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tentang logonya, hampir sama seperti tadi kita membuatkan tabelnya, kotaan tabel itu. Kemudian kita masukkan gambarnya sehingga menghasilkan seperti ini, yang lebih sama seperti sebelumnya. Juga pada penjelasan dari logonya itu, penjelasan dari perusahaan jelaskan saja juga sama seperti tadi pada penjelasan pada pendiri tadi, yang lebih sama. Kemudian kita masukkan kita masuk ke pada bagian katalog alat berat. Pada katalog alat berat ini kita gunakan hampir sama seperti tadi untuk membuat kotaknya ini mirip. Kemudian untuk memasukkan gambarnya kita gunakan eh, tag link, gunakan untuk menambahkan list pada eh, berat yang akan disewakan seperti ini. Ini kan ada 5 sehingga kita gunakan list supaya lebih urut. Kemudian kita gunakan class font bold untuk menggunakan font lebih tebal. Kemudian juga ada font mono yang mengubah stylenya menjadi font mono. Juga teks XL untuk mengubah teksnya menjadi lebih besar, dan juga text center untuk mengubah teksnya ke letak-letak di tengah. Untuk gambarnya kita masukkan. Untuk style dari gambarnya juga kita memberikan kotaknya seperti ini. Lapannya seperti tadi, cuman ini tidak diberikan border border uh, border shadow sama border solid. Kemudian kita masuk ke dalam bagian penjelasan ini, harga sewanya. Kita gunakan style tag P dengan style padding left untuk memberikan jarak ke kanan sedikit pada jarak ini sebesar 10 px. Kemudian kita masukkan kata-katanya, dan per kata-kata ini kita beri PR untuk memberikan enter. Kemudian pada selanjutnya ini kan ada eh, tombol berupa untuk memberikan jumlah yang dapat disewa, dan juga tombol untuk penyewaan. Nah, ini kita gunakan class quantity dengan input style seperti ini, display in block, special name. Kita tambahkan juga button untuk menggunakan button sewa ini sehingga menghasilkan pada gambar ini. Kemudian untuk selanjutnya ini hampir sama karena ini ada 5 barang data yang dapat disewa. Mari kita masuk pada uh, bagian kotak as. Di sini kami menggunakan font yang sama seperti sebelumnya, yaitu font mono, font bold, dan text XS dan text center untuk meletakkan pada tengahnya, dan juga menebalkan teksnya. Di sini kita menambahkan uh, dua gambar, yaitu Instagram dan juga YouTube. Dan untuk stylenya ini kurang lebih sama seperti sebelumnya, cuma kita mengganti gambarnya saja. Terus untuk menyambungkan gambar ini dengan link, kita gunakan tag A dengan masukkan href, dengan masukkan juga linknya yang akan ditautkan ke dalam gambar tersebut. Kemudian pada tag A ini kita masukkan di dalamnya itu tag img dan masukkan gambarnya. Kemudian pada yang terakhir yaitu copy ref ini kita menggunakan H3 untuk
memberikan subjudul lebih kecil. Kemudian hasilnya kan seperti ini untuk seluruh websitenya. Kemudian untuk penjelasan websitenya akan saya kembalikan ke Mas Arif. Nah, baik, jadi demikian ya untuk pengkodingan dan juga output dari coding HTML plus CSS. HTML sebagai pembuat web yang statis dan dikombinasikan dengan CSS sebagai pengatur desain layout. Nah, jadi begini outputnya, bisa dilihat. Nah, kemudian langsung ke kesimpulan saja. Nah, kemudian langsung ke bagian kesimpulan ya. Berdasarkan hasil analisa di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut, yaitu praktikan mampu mengaplikasikan CSS dengan baik dan benar dalam studi kasus penyewaan alat berat PT Laskar Jaya. Informasi dan gambar terkait latar belakang pendiri, tentang perusahaan dan daftar alat berat yang dapat disewa beserta harga dan jumlah unit ditampilkan pada sebuah halaman website yang dibuat dengan CSS. Lalu, praktikan memahami penggunaan kelas dan tag CSS agar dapat menampilkan informasi penyewaan alat berat di PT Laskar Jaya, di mana tag dan atribut digunakan untuk menampilkan teks dan gambar sehingga informasi dapat tersampaikan dengan baik dan website mudah digunakan oleh customer untuk melakukan penyewaan alat berat. Praktikan mampu membuat web yang memudahkan PT Laskar Jaya dalam melayani serta mempermudah customer dalam menyewa alat berat. Website menampilkan informasi dengan tata letak lebih rapi terkait penyewaan alat berat seperti jenis alat berat, harga sewa per hari, jumlah unit yang tersedia, dan gambar alat berat. Selain itu, website yang juga menampilkan media sosial juga dapat dihubungi dengan lengkapnya informasi tersebut. Customer, maaf, sedia dan gambar alat. Selain itu, website juga media dapat dihubungi dengan lengkapnya informasi tersebut. Customer dengan mudah melakukan penyewaan alat berat. Maaf tadi agak terkendala. Lalu untuk saran dari praktikum ini, terutama pada modul 2 CSS ini, yaitu satu, sebaiknya praktikan memahami modul sebelum praktikum dilaksanakan. Yang kedua, sebaiknya praktikan lebih berhati-hati saat mengetikkan skrip agar tidak terjadi error. Yang ketiga, sebaiknya praktikan mencoba semua kelas yang ada sehingga dapat memahami penggunaan CSS. Mungkin sekian kurang lebih pemaparan materi modul 1 dan modul 2. Jadi pada intinya modul 1 dan modul 2 ini berkesinambungan, jadi uh, tidak bisa dilepas satu sama lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 1 mengucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.